Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Lina. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tema 3 subtema 1 untuk muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Tapi sebelum kita sampai ke bagian-bagian tumbuhan, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai kerusakan lingkungan ya. Bagian-bagian tumbuhan di tema 3. Nah, ini lingkungannya bagus, lama-lama menjadi seperti ini, rusak. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang, manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada pada lingkungan tersebut. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Membakar hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kenapa manusia sampai membakar hutan? Rata-rata pembukaan lahan itu untuk mencukupi kebutuhan manusia sendiri. Tapi membakar lahan yang tidak beraturan atau pembukaan lahan yang tidak beraturan untuk pemukiman dan lainnya itu merugikan lingkungan dan nantinya sebenarnya juga akan merugikan manusia itu sendiri. Yang kedua, menggunakan bom pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Laut yang awalnya bagus lama-lama menjadi seperti ini, ikan pada mati. Karena apa? Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Jadi tidak akan laut itu seindah yang dulu lagi. Nah, ini kita akan masuk bagian pokok pelajaran kita hari ini. Dengan menjaga lingkungan dari kerusakan lingkungan, nah kita akan tetap bisa melihat tumbuhan-tumbuhan tumbuh nyaman di lingkungan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama akar. Bagian tumbuhan ini tertanam di dalam tanah. Beberapa ada di atas permukaan. Yang kedua batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dia melekat pada akar. Yang ketiga daun. Bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Jadi daun itu melekat pada cabang batang. Nah, ini akar-akar ini tertanam di dalam tanah. Ada juga kan yang di atas tanah. Kalau kalian lihat pohon beringin, kalau kalian lihat pohon sirih, itu melekat tapi tidak di dalam tanah. Jenis-jenis akar. 1. Serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Yang namanya tumbuhan berkeping satu itu bijinya tidak bisa dibelah menjadi dua. Kalian bisa lihat biji padi sama dengan biji kacang. Yang bisa mudah dibelah jadi dua biji apa? Biji kacang. Berarti kacang itu berkeping dua. Padi susah untuk dibelah. Berarti berkeping satu. Selain padi ada juga jagung. Jagung itu juga berkeping satu. Nah, ini adalah gambar contoh dari akar serabut. Bentuknya serabut berukuran kecil-kecil. Dia tidak ada akar pokoknya. Rata-rata akar serabut itu membuat tumbuhan tidak kuat atau akarnya itu tidak bisa menghujam ke dalam tanah. Akar selanjutnya adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Misalnya yang tadi kacang ya, kacang-kacangan. Tapi rata-rata juga yang memiliki akar tunggang itu adalah tumbuhan-tumbuhan besar. Ada mangga, ada jambu, ada juga rambutan. Rambutan kalau kita buka bijinya tengahnya itu nanti bisa berkeping dua sama seperti kayak kacang. Nah, bedanya akar tunggang dan serabut. Kalau akar tunggang itu ada akar pokoknya. Terdiri dari akar pokok itu besar. Nanti ada akar-akar yang kecil atau cabang-cabang dari akar utama itu akar tunggang. Fungsi akar, nah yang harus kalian pahami, 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu ini akar khusus. Kalau akar pokok tadi ada tunjang dan serabut, ada tunggang dan serabut. Nah, ini akar khusus. Ada namanya akar gantung. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Nah, ini memang akar gantung dimiliki oleh beringin. Tapi beringin juga yang menghujam ke dalam tanahnya juga punya akar. Nah, yang kedua akar napas. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam.
Contohnya ada pada pohon bakau jenis api-api. Ini juga akar khusus, akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Akar pohon kenari dan akar pohon randu. Jenis akar khususnya akar banir. Kalau tadi akar pokok itu tunggang, nah kalau ini akar tunjang merupakan akar khusus sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada bakau dan pandan laut. Nah, dia punya akar khusus namanya akar tunjang. Sekarang kita sampai di batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah itu namanya batang, melekat pada akar. Fungsi batang satu, mengeluarkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis batang. Ada batang berkayu, memiliki zat kayu, kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Kalau jenis batang berkayu, dia itu mempunyai kambium. Untuk tumbuhan itu tumbuh melebar. Ada batang basah dan berungga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Misalnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Jadi itu jenis akarnya akar basah, batang basah, dan berungga. Selanjutnya 3, daun. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis tumbuhan. Satu, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. 2, sebagai tempat penguapan air. 3, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. 1, ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, melengkung, dan tulang daun sejajar. Bagian-bagian bunga, bisa kita lihat ya, yang paling bawah A adalah tangkai bunga untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Atasnya B, kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. Yang C, yang membuat bunga itu indah, berwarna-warni, menarik, adalah mahkota, menarik perhatian polinator. Yang D, benang sari, alat reproduksi jantan. Yang E, putih, alat reproduksi betina. Jadi yang bisa terbawa angin itu adalah benang sari. Buah dan biji. Ini contohnya buah pukat ya. Ini adalah daging biji, ini adalah biji, dan ini adalah kulit buah. Jadi yang pertama daging, buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Jadi daging buah itu untuk melindungi biji. Terima kasih anak-anak. Itu yang kita pelajarin untuk bagian-bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Terima kasih. Salam buat orang-orang selalu membantu kalian dalam menyelesaikan pembelajaran jarak jauh kita. Ulin akhir ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.